Shalom, salam satu iman. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tema kita pada hari ini, kebahagiaan yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, semua manusia di dunia ini mendambakan suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tentunya setiap orang mengimpikan suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya. Karena itu ada begitu banyak cara yang dipakai oleh seseorang untuk mencapai kebahagiaan. Apalagi kalau kita melihat pasangan-pasangan yang akan menikah, ketika mereka ditanyakan apa yang menjadi tujuan, pada umumnya akan menjawab bahwa kami ingin bahagia. Tetapi kebahagiaan dalam kehidupan seseorang seringkali memiliki ukuran atau standar masing-masing. Ada yang mengukur kebahagiaan itu dari segi materi. Kalau semua kebutuhannya telah terpenuhi, sudah ada tempat tinggal, sudah ada mobil atau barang-barang yang mewah, itu ada yang mengatakan bahwa itulah kebahagiaan yang ia dambakan. Ada juga kebahagiaan yang melihat dari keberhasilan anak-anak. Yang penting anak-anak sudah berhasil. Mereka semua sudah berkeluarga. Itu juga adalah sebuah standar kebahagiaan. Tetapi kalau kita melihat kebahagiaan yang sejati, kita harus belajar dari firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini adalah suatu nas yang begitu populer. Perkataan Yesus yang selalu disampaikan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tetapi latar belakang dari perkataan Yesus ini kita lihat ketika ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Perempuan ini berseru mengatakan, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Artinya bahwa perempuan ini melihat bahwa kebahagiaan itu adalah ketika seseorang telah berhasil. Yesus pada waktu itu tentunya dalam pandangan perempuan itu, bahwa Yesus ini adalah seorang yang top, orang yang luar biasa, banyak pengikutnya. Dia adalah seorang pengajar yang hebat. Karena itulah perempuan ini melihat, wah alangkah bahagianya ibu yang menyusui engkau. Bahagianya seorang perempuan yang mengandung engkau. Karena standar kebahagiaan yang dilihat oleh perempuan ini, ketika Yesus itu memiliki banyak pengikut, atau Yesus itu ia melihat sebagai seorang yang luar biasa. Tentunya ia mengharapkan bahwa bagaimana respon Yesus itu mungkin akan mengatakan, wah terima kasih ibu sudah mengatakan seperti itu. Sudah memberikan apresiasi kepada saya atau kepada orang tua. Tetapi jawaban Yesus lain Bapak Ibu. Yang Yesus katakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang memelihara, mendengar dan memelihara firman. Jadi ukuran kebahagiaan yang diberikan oleh Yesus bukanlah suatu kesuksesan, bukan sebuah ketenaran. Tetapi adalah seseorang yang mendengar dan memelihara firman. Disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Mengapa sehingga Yesus mengambil standar ini? Yesus mengatakan itu kepada perempuan atau kepada orang banyak pada waktu itu. Karena hanya di dalam melakukan firman, seseorang itu boleh menikmati atau mengalami
kebahagiaan yang bersumber dari sumber kebahagiaan yang sejati, yaitu Yesus. Bahwa ketika ia memelihara firman Tuhan, maka itulah yang akan menuntun ia, yang akan memberikan sukacita, yang akan memberikan ia kepuasan, yang akan memberikan ia damai sejahtera, yang akan memampukan ia untuk melewati atau menjalani kehidupan yang banyak tantangan. Karena kalau ukuran-ukuran kebahagiaan tadi kita letakkan pada harta atau kedudukan atau ketenaran, semuanya itu bisa saja hilang. Tetapi sukacita, kebahagiaan yang diperoleh dari sang sumber yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus melalui firman-Nya, tentunya itu adalah kebahagiaan yang tidak seorang pun bisa mengambilnya daripada kita. Karena itu syaratnya di sini mendengar. Mendengar firman Tuhan berarti taat, yaitu mengarahkan seluruh hati kita, pemikiran kita kepada firman. Dan bukan hanya terbatas kepada mendengar, tetapi dikatakan dengan melakukan firman itu. Saudara-saudara, melakukan firman itu lebih dari hanya mendengar. Karena itu Yesus mengatakan tidak cukup mendengar, tetapi memelihara firman di dalam kehidupannya. Memelihara tentunya akan memberi tempat, memberi ruang bagaimana firman itu akan bertumbuh dan itu akan nyata di dalam tindakan sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau hari ini kita memiliki standar seperti apa yang saya katakan tadi, itu adalah sesuatu hal yang tidak akan kekal di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita memiliki atau mengingini iman yang sejati, maka inilah yang menjadi pegangan dan menjadi dasar kita, yaitu berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari terus setia untuk mendengarkan firman, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dan terlebih lagi memelihara firman di dalam kehidupan kita, sehingga kebahagiaan sejati itu benar-benar menjadi bahagian kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk mendengar dan memelihara firman sebagai sumber kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Salam satu iman.